Selamat malam pemirsa, saat ini kami bersama dengan Kak Seto Mulyadi. Tentunya rekan-rekan manusia Indonesia mengetahui siapa Kak Seto Mulyadi. Dan saat ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kami bisa berada di kediaman Kak Seto, melihat lebih dekat bagaimana keseharian Kak Seto dan tentunya kiprah Kak Seto di dunia pendidikan anak. Selamat malam Kak Seto, terima kasih Kak Seto atas waktunya Kak Seto. Selamat malam Mas Fahmi. Kak Seto, ini langsung aja ke pertanyaannya Kak Seto. Kita tahu Kak Seto itu kan muncul sejak tahun, khususnya buat kami nih Kak Seto, itu dari tahun 90-an awal ya, tentunya 80-an sebenarnya kiprahnya Kak Seto sendiri. Tapi buat kami itu Kak Seto mulai dikenal luas oleh generasi kami, itu 90-an awal ketika ada si Komo. Dan itu sampai sekarang terus terang sangat berkesan sekali Kak Seto. Bagaimana si Komo itu mempengaruhi masa kecil kami dan berpengaruh ke dalam perjalanan hidup kami berikutnya. Bisa diceritain Kak Seto, gimana kok bisa kepikiran untuk masuk ke dunia pendidikan anak yang saat itu kalau dibandingkan zaman sekarang masih bisa dibilang terbelakang mungkin ya, masih ketinggalan banyak gitu. Iya, sebetulnya saya mulai terjun di dunia anak-anak tepatnya tanggal 4 April tahun 1970. Waktu itu saya melamar menjadi asisten dari Pak Kasur, tokoh pendidikan anak-anak yang cukup terkenal saat itu, pencipta lagu-lagu anak-anak juga. Dan disitulah saya belajar banyak dari beliau. Kemudian pada saat saya mendengar salah satu lagu beliau, lagu Si Kancil, itu saya sempat agak sedih karena dikatakan si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun, ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Nah, itu padahal kancil itu kan tokoh figur yang digali dari alam budaya Indonesia, ya. Mungkin hanya Indonesia yang ada si kancil, mungkin paling Malaysia ya. Tapi kenapa tokoh ini sesuatu yang suka mencuri dan sebagainya. Jadi saya mencoba untuk mencari tokoh yang digali dari alam hewan Indonesia yang bisa dijadikan suatu cerita boneka menjadi sahabat anak-anak. Nah, salah satu saya temukan kalau cendrawasih ini Papua Nugini juga punya juga. Ada beberapa yang lain. Satu-satunya adalah komodo. Maka saya mencoba untuk menciptakan tokoh boneka digali dari boneka binatang komodo. Nah, namanya adalah kalau si komodo terlalu panjang, si modo kurang enak, si komo akhirnya. Di situ yang melahirkan lagu si komo itu. Nah itu terus tanggapannya tadi kan udah dibilang kiprahnya udah cukup lama sebetulnya. Cuman si Komo itu bisa dibilang monumental dan menjadi landasan karir yang sangat buat Kak Seto mungkin fundamental sekali ya. Karena setelah itu ada lompatan besar yang sekian banyak lompatan besar lainnya. Terus Kak Seto dalam perjalanannya Kak Seto kan mengamati perkembangan pendidikan di Indonesia. Kak Seto nih sambil masuk ruang kerja saya ini ya. Ya. Terus dalam perjalanan kan Kak Seto tentunya sangat terus mengamati bagaimana anak-anak Indonesia tumbuh kembang, terus juga dengan sistem pendidikan nasional yang berubah-ubah, dengan globalisasi yang mengubah banyak keadaan di Indonesia. Apa yang Kak Seto lihat dalam perjalanan ini? Iya, saya melihat ternyata sebetulnya anak-anak Indonesia anak-anak yang cerdas, anak-anak yang senang belajar, anak-anak yang mempunyai potensi kecerdasan yang saling berbeda, tetapi unggul di berbagai bidang masing-masing. Saya selalu mengumpamakan kemudian tokoh-tokohnya ada 5 Rudi ya, walaupun banyak sekali tapi salah satu 5 Rudi, ada Rudi Habibie, tapi bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin atau Rudi Hadiswarno. Nah, siapa yang paling cerdas? Ternyata semuanya cerdas begitu. Nah, ini supaya juga membuat para pendidik, para orang tua menghargai tipe kecerdasan putra-putrinya yang saling berbeda. Tidak semua harus jadi Rudi Habibie yang pintar matematika, pintar fisika dan sebagainya, tapi mungkin pintar olahraga, pintar acting, pintar masak dan seterusnya. Jadi dengan demikian saya mencoba untuk mengembangkan sistem pendidikan yang ramah anak, yang layak anak. Ya, banyak juga keluhan yang kemudian saya setelah menjadi psikolog, keluhan sekolah ini kok membuat anak jadi stres, membuat anak tertekan, harus menjadi ini, menjadi itu dan sebagainya. Kenapa? Mereka padahal ada yang mungkin jadi penyanyi, menjadi bintang film, menjadi ustadz atau ustazah atau pendeta dan sebagainya, tapi kadang-kadang tidak dihargai oleh orang tuanya. Atau belajar terlalu ketat sehingga akhirnya anak menjadi stres, menjadi penuh dengan kekerasan, ada bullying, ada tawuran, ada pelarian ke narkoba dan seterusnya. Jadi akhirnya salah satu sekolah yang ramah anak ini adalah
yang kemudian sering sekarang populer dengan homeschooling. Homeschooling not just school at home, bukan sekedar sekolah di rumah saja, tapi schooling yang homey sebetulnya. Jadi sekolah yang seperti keluarga, yang anak dihargai sebagai individu yang unik. Didengar suaranya, dihargai, yang senang musik, senang gambar, senang nyanyi dan sebagainya. Hanya dengan demikian akhirnya anak-anak juga termotivasi belajarnya, sehingga begitu kami mengembangkan homeschooling sudah hampir 10 tahun ini, banyak mereka yang sukses. Ada yang jadi dokter, ada yang menjadi insinyur, tapi ada yang menjadi pemain film, ada yang menjadi olahragawan, menjadi organisator, dan berbagai macam ragam sesuai dengan minat dan potensinya masing-masing begitu. Kalau melihat tahun 90-an awal itu kan TV belum semeriah sekarang, media tuh tidak seheboh sekarang, belum ada sosial media, terus juga lingkungan bermasyarakat masih cenderung guyup bahkan di Jakarta. Betul. Banyak sekali perubahan di Jakarta. Kak Seto melihat semua perubahan itu. Apa tantangan yang paling Kak Seto rasakan dulu dan sekarang? Ya, memang tantangan sekarang ini lebih kompleks ya masalahnya. Pengaruh-pengaruh banyak sekali. Bahkan dengan masuknya juga tokoh-tokoh dari luar dan Maksudnya boleh sambil jalan? Iya, monggo sampai sini. Ya. Itu membuat anak harus lebih kreatif lagi begitu. Nah, kalau sistem pendidikan kita masih mengacu pada cara lama, misalnya dengan kekerasan, dengan tekanan-tekanan yang berat, anak akan melawan, anak akan berontak. Dulu mungkin masih bisa, anak dipaksa begini-begini masih bisa, tapi sekarang tidak. Anak sudah dapat pengaruh dari gadget, dari berbagai informasi luar, bisa memberikan perbandingan-perbandingan. Jadi kalau cara yang paling baik sekarang ini mendidik anak ini adalah pendidikan yang lebih demokratis. Memperlakukan anak bukan sekedar sebagai komunitas kelas bawah, kita sebagai bos atau komandan yang main perintah, instruksi atau komando, tapi membuat anak menjadi sahabat kita dan nuansa persahabatan. Itu akan menghasilkan justru anak-anak yang tadi secara akademik bisa juga cemerlang, tetapi juga secara psikososial juga bisa berkembang dengan baik.